mengenai inspirasi, salah satu hal yang real orang itu perlu di-inspire adalah untuk menulis buku. Karena saya rasa itu sharing yang bagus. Muncul pertanyaan berikutnya, kalau kita punya buku, bagaimana itu supaya diterbitkan? Nah, bisa nggak share pengalaman Ibu sebagai orang yang belum pernah menulis buku, hanya blog aja, sampai terbitkan dan dijual di toko buku utama di seluruh Indonesia. Gitu. Baik. Kebetulan memang secara tidak sengaja Pak Timotius Talib ini sudah menulis beberapa buku, bahkan 10 buku. Jadi beliau sudah punya pengalaman jenis untuk... sama bukunya? Ya, motivasi lah. Jadi sudah punya pengalaman di penerbit. Jadi terus terang saya mendapatkan banyak kemudahan dalam menerbitkan buku ini bersama beliau. Jadi ya itulah, mungkin kalau penulis pemula mungkin banyak mengalami hambatan dan sepertinya memang susah ya. Tapi semua jalannya sepertinya mulus dan buku ini bisa terbit dalam waktu 6 bulan. Saya cukup happy dengan adanya penerbitan ini. Saya bisa sebenarnya memberikan sebuah inspirasi baru bagi saya karena saya bertemu banyak orang, Mei. Saya ke Kupang, saya ketemu orang-orang yang sederhana, seorang guru yang luar biasa, yang berkorban luar biasa untuk pendidikan anak-anaknya, dan semua ini memberikan ada suatu kekayaan kembali, masuk kembali ke dalam saya. Jadi kalau saya menghadapi sebuah tantangan, saya akan berpikir, oh ibu ini seorang yang luar biasa dan dia berjuang demikian luar biasa untuk pendidikan anak-anaknya, tinggal di Maumere, membesarkan anaknya sehingga lulus kuliah dari Universitas Indonesia. Ini perjalanan ini saya menemukan orang-orang yang bersedia membagi pengalaman mereka, dan ini adalah sebuah yang luar biasa. Dan orang-orang yang beda dengan orang yang ibu jumpai dalam pekerjaan sehari-hari, yang merupakan pasaran untuk mobil mewah dan sebagainya. Kebanyakan. Ibu tidak merasakan ada disonansi bahwa hidup saya ini begini, interest saya di situ, terus setelah nulis buku, resign aja dari korporat atau sebaliknya, bisa berdampingan itu, Bu? Semua bisa berdampingan. Saya rasa saya bisa melakukannya secara professionally, dan sebenarnya di perusahaan tempat saya bekerja juga mendukung usaha-usaha untuk corporate social responsibility, untuk social engagement. Saya pergi ke Kupang, ke Solo, ini tidak dibayar, memang khusus untuk mempromosikan buku ini. Jadi we share with those people. Mereka di daerah itu kekurangan ya, hal-hal seperti ini yang bisa memotivasi mereka. Mungkin mereka punya dream, punya keinginan, tetapi directionnya bagaimana gitu ya. Petunjuknya bagaimana. Melalui buku ini kami bisa men-sharing bagi mereka, oke, begini Bang, bagaimana mengatasi tantangan, bagaimana melihat sisi kekuatan dalam diri, kelemahan dalam diri, dan bagaimana untuk fokus pada kekuatan diri dan mencoba mengkontrol beberapa kelemahan dalam diri kita. Ini disambut dengan luar biasa di daerah. Saya rasa kalau di Jakarta sudah terlalu banyak pembicara-pembicara yang dengan topik seperti ini, tapi daerah mungkin mereka sangat haus akan hal-hal seperti ini. How do you define sukses? Ada orang bilang, Wewe ini sukses nggak tahu, saya bilang itu terserah orang lain. Tapi entah gimana saya nggak merasa tidak sukses. Nah kalau menurut Ibu Helena, bagaimana mendefinisikan sukses? Jadi sukses itu adalah suatu perjalanan yang panjang sekali, di mana bukan satu tujuan saja gitu, karena kita adalah perjalanan. Oke, besok mimpi kita seperti ini, ingin mencapai suatu tujuan ini, kita pasti menghadapi banyak tantangan. Itu bagaimana kita mengatasi tantangan untuk terus bergerak maju dalam kehidupan kita, maju maupun ke atas. Of course kita pengen ke atas juga dan maju, dan itu mencoba menghadapi tantangan itu setiap saat dari titik satu ke titik berikutnya dalam perjalanan hidup kita sampai suatu saat kita dipanggil Yang Maha Kuasa. Jadi itu tidak ada hentinya. Jadi buat orang yang bicara, oh saya sudah sukses, saya sudah punya segini ini rasanya tidak demikian, karena orang juga ada yang tenggelam dalam suksesnya, lupa whether dia udah camper, dia udah mendaki sebuah gunung dan dia nyaman di situ dan tidak bergerak maju, itu bukan suatu kriteria sukses. Jadi setiap saat kita harus terus maju menggapai mimpi-mimpi kita, apapun itu yang bisa kita capai, kita lakukan setiap hari dalam hidup kita, mulai dari langkah-langkah kecil. Kalau Ibu Helena
menganggap sukses itu satu proses. Proses Anda itu di dunia korporat atau di dunia penulis? Oke, kita akan bagi dua itu. Saya tetap akan bisa dibagi dua ya? Corporate saya tetap jalankan karena saya sangat menikmati posisi saya sekarang ini dan melakukan cukup banyak hal, establish the brand di Indonesia cukup kuat dan sukses sampai saat ini. Kemudian dari segi buku masih saya ingin memberikan inspirasi. Di samping itu saya juga aktif dalam Women Build Indonesia. Adalah suatu proyek sosial untuk membangun. Women Build itu apa ya? Women Build Indonesia ini adalah bagian dari Habitat for Humanity, sebuah organisasi internasional di mana tujuannya adalah membangun rumah bagi mereka yang memang kurang mampu. Jadi, build dalam pengertian bangun fisik ya? Bangun fisik rumah tersebut, karena kita melihat banyak sekali masyarakat yang kurang mampu, yang rumahnya masih bambu, bocor, tidak punya fasilitas kebersihan. Nah, usaha kami adalah mencoba menggerakkan kaum perempuan untuk ikut dalam proyek ini karena rumah adalah masa depan. Rumah adalah tempat anak bernaung, tempat memberikan kehangatan buat anak-anak, di mana anak sehingga bisa punya kesempatan untuk bermimpi bahwa there is a light in that long tunnel. Jadi rumah itu sebenarnya adalah awal dari sebuah harapan masa depan. Jadi saya pikir ini adalah sebuah area di mana saya ingin ikut membantu membangun, dan opportunity-nya masih banyak sekali di Indonesia. Masalah rumah juga masih sangat pelik buat mereka, dan saya rasa ini akan memberikan inspirasi bagi banyak wanita juga untuk ikut turun tangan. Makasih, kita akan break sekali lagi, nanti melanjutkan dengan Helena Abidin bicara mengenai inspirasi, mengenai sukses, dan mengenai perjalanannya.